Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya komputer bisa bekerja dengan begitu cepat dan canggih? Kita hanya mengetik beberapa huruf, klik satu tombol, dan dalam sekejap hasilnya langsung muncul di layar. Hebat bukan? Komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Hampir semua kegiatan melibatkan komputer. Mulai dari belajar di sekolah, bekerja di kantor, hingga berkomunikasi dan mencari hiburan di rumah. Tapi, tahukah kalian bahwa komputer tidak bisa bekerja sendiri? Semua yang dilihat dan digunakan pada komputer terdiri dari berbagai perangkat yang saling berhubungan dan punya perannya masing-masing. Nah, di video ini kita akan mengenal satu persatu perangkat tersebut. Mulai dari perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, memberi informasi, serta bagaimana sistem di dalamnya bekerja. So, siapkan diri kalian dan mari kita pelajari bersama pengenalan perangkat komputer. Komponen utama pada komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama itulah hardware, perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua itu ada software atau sistem dalam komputer. Yang ketiga itu adalah brainware atau kita sebagai pengguna komputer. Namun dalam pembelajaran kali ini kita hanya membahas 2 materi saja, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat keras merupakan komponen fisik komputer yang dapat disentuh dan berfungsi untuk menjalankan berbagai proses komputasi. Perangkat keras terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu input device dan output device. Input device atau perangkat masukan. Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses. Contohnya keyboard yang digunakan untuk mengetik teks atau memasukkan perintah. Kemudian contoh yang kedua itu adalah mouse atau tikus yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek yang berada di layar. Yang ketiga adalah scanner, berfungsi untuk memindai dokumen atau gambar fisik menjadi data digital. Output device, perangkat keluaran. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data oleh komputer. Contohnya monitor, yaitu menampilkan hasil visual seperti teks, gambar, atau video. Yang kedua itu adalah printer, mencetak hasil pekerjaan ke media kertas. Yang ketiga adalah speaker, mengeluarkan suara atau audio dari komputer. Tidak luput dari input dan output. Hardware juga memiliki storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Contohnya hard disk drive atau biasa orang menyebut HDD. Penyimpanan utama dengan kapasitas besar, tetapi jenis penyimpanan ini sangat lambat dan ini sangat direkomendasikan seperti orang kantoran dan menyimpan film dan juga menyimpan animasi. Kemudian yang kedua ada solid state drive atau biasa orang menyebut dengan SSD. Penyimpanan berkecepatan tanpa komponen bergerak.
SSD tergolong sangat mahal dari HDD, dan juga ini sangat disarankan untuk performa kinerja tinggi seperti penggunaan gaming. Kemudian ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan portable yang sangat mudah digunakan dan juga dibawa. Adapun dari input, output, dan storage, kita akan masuk ke bagian processing device atau perangkat pemroses. Perangkat ini berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Contohnya CPU atau Central Processing Unit, disebut sebagai otak komputer karena berperan utama dalam menjalankan instruksi programmer. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit, bertugas mengelola data grafis agar tampilan visual berjalan lebih cepat dan juga sangat halus. Mungkin tadi kita berbicara dengan hardware, sekarang kita berbicara dengan software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi secara optimal. Perangkat lunak terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Contohnya Windows yang dikembangkan oleh Microsoft. Linux bersifat open source dan banyak digunakan untuk server. Kemudian ada Mac OS, dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Aplikasi atau application software. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya Microsoft Office untuk pekerjaan perkantoran seperti mengetik dan membuat presentasi. Kemudian Adobe Photoshop untuk mengedit gambar dan desain grafis. Kemudian web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengakses internet. Tidak menutup kemungkinan hanya ada dua penjelasan pada video ini. Dan kita masuk selanjutnya, yang ketiga adalah utility atau perangkat utilitas. Perangkat utilitas membantu meningkatkan kinerja komputer dan menjaga sistem tetap optimal. Contohnya antivirus, melindungi komputer dari serangan malware atau virus. Contohnya seperti Smartdav, McAfee, dan lain-lainnya. Kemudian ada file manager, membantu pengguna mengelola dan mengatur berkas di komputer. Teman-teman, dari pembahasan tadi kita sudah mengenal berbagai macam perangkat komputer, mulai dari perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data, perangkat proses yang mengolah data menjadi informasi, perangkat output yang menampilkan hasil kerja komputer, dan perangkat penyimpanan yang menyimpan berbagai data agar bisa digunakan kembali. Semua perangkat ini bekerja sama membentuk satu sistem yang kita kenal sebagai komputer. Tanpa salah satu di antaranya, komputer tidak akan bisa bekerja dengan baik. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami setiap bagiannya agar bisa menggunakannya komputer dengan lebih efektif dan efisien. Salam Delta Force. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.